لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداه من يومنا هذا إلى يوم المعاد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لسيدنا معاذ قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقال كف عليك هذا الحديث صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat yang baru saja menyampaikan sambutannya, Bapak Khaidir. Juga yang kita hormati Bapak Kepala Suban Kepegawaian Kota Jakarta Pusat, Bapak Heri Dianto. Seluruh jajaran pemerintah Kota Jakarta Pusat yang hadir di sini. Ketua TPPKK Jakarta Pusat dan jajaran. Dan juga tidak lupa Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzi Halim, qari kita yang tadi telah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang insya Allah mudah-mudahan kita minta kepada Allah semuanya yang hadir di sini jadi ahli surga. Kita minta sama Allah biar semuanya panjang umur, sehat afiat, enggak ada kekurangan dalam hidup kita, meninggal masuk surga. Amin ya rabbal. Kita meminta sama Allah enggak banyak-banyak, yang penting badan sehat, duit banyak, mati masuk surga. Itu aja minta sama Allah, enggak usah banyak-banyak ya. Saya sebenarnya pengen nimpalin pantun, cuma saya kagak ahli, takut salah ntar. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita di pagi menjelang siang ini bisa bersama-sama kumpul di masjid. Kita i'tikaf di sini. Ini ngomong-ngomong udah berani i'tikaf apa belum ini? Insya Allah udah apa insya Allah belum? Kalau belum sekarang niat i'tikaf kagak ngapa-ngapa. Jadi cuma masjid satu-satunya tempat yang kita diem aja dapat pahala. Kalau orang Betawi bilang pelagag-pelagag ya, diem aja pelagag-pelagag dapat pahala. Itu cuma di masjid doang. Ini kita Betawinya pinggiran soalnya nih ya. Dapat pahala. Asal syaratnya apa? Pas masuk kita niat i'tikaf. I'tikaf kagak bisa kita niat di kamar i'tikaf nggak bisa. Nah jadi sebelum kita mulai, sayang kalau kita masuk ke dalam masjid kagak niat i'tikaf. Caranya gimana Ustaz? Udah pokoknya sekarang nih nggak kudu diomongin. Mau diomongin boleh, tapi yang wajib dalam hati. Nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya kagak bisa bahasa Arab Ustaz, bahasa Indonesia kagak ngapa-ngapa. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya ada di dalamnya. Udah kita diem, kita tidur, kita ngapain itu pahala jalan terus. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kumpul i'tikaf pagi ini di Masjid Al-Fauz ya, betul ya.
untuk memperingati, mengenang, mengingat peristiwa yang sangat besar. Tentunya ini adalah sejarah yang penting untuk dikenang dan diketahui oleh semua umat Islam. Perpindahan tahun. Kita sekarang ada di tahun berapa, Bu? 1446. Kemarin 1445, beberapa pekan yang lalu. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu, ini bulan apa kita sekarang? Muharram. Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan apa, Pak, Bu? Bulan apa, Bu? Muharram. Kalau bapak bulan apa, Pak? Memang biasanya kalau bapak diem aja, Bu, ya. Ya. Banyak dari kita yang beranggapan atau mengira bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Muharram. Padahal bukan. Padahal bulan apa? Rabiul Awal. Begitu. Kayak tadi saya sempat wawancara tuh sama tim media, ya, sama tim media. Dan ini umum. Soalnya kita setiap bulan Muharram memperingati tahun baru Islam, momennya hijrah Nabi Muhammad, sehingga kita banyak mengira bahwa hijrah Rasulullah itu terjadi pada bulan Muharram. Padahal di dalam semua kitab sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad hijrah pada bulan Rabiul Awal. Ini juga kita biar jadi wawasan buat kita. Salah satu hikmah kita peringati hijrahnya Nabi ini, biar kita sedikit banyak tahu. Sampai di kota Madinah, Rasulullah itu pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, sama seperti lahirnya beliau. Lahir, hijrah, wafat Nabi Muhammad SAW itu tanggal, hari, dan bulannya sama. Lahir, hijrah sampai di kota Madinah, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW itu semua terjadi pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nyampe di kota Madinah, Nabi diarak, disambut sama orang Madinah. Di Mekah Rasulullah disambit, di Madinah Rasulullah disambut. Kalau bisa pantun enak banget ini, ya. Ntar saya belajar pantun. Di Mekah dikatain tukang sihir, dikatain dukun, dikatain penyair, dikatain macam-macam Rasulullah di Mekah. Sampai pada kelewatan di Mekah, mau bunuh Nabi. Lagi sholat di Ka'bah, Nabi sampai mau ditibanin pakai batu yang gede. Kepalanya Rasulullah, kepalanya boleh ditibanin. Pernah lagi sholat, Nabi lagi sujud dekat Ka'bah di Mekah pada saat itu belum hijrah. Tubuh Rasulullah, kepala Rasulullah diaurin jeroan onta. Ibu-ibu tahu jeroan onta, ya, Bu, ya? Pernah lihat onta, Bu, ya? Insyaallah. Kita lagi sujud sholat disiram air, marah gak, Bu, kira-kira, Bu? Disiram air bersih, marah. Itu bagaimana kira-kira kalau lagi sujud sholat dilemparin jeroan onta, ari-arinya onta? Tapi Rasulullah SAW nahanin diri. Sebagian sahabat bilang, ya Rasulullah, dulu kita belum masuk Islam, selengehan kita, ya Rasulullah, siapa aja kita tantangin. Nah ini kita sekarang udah kelewatan, udah dia jual kita borong, ya Rasulullah, begitu. Kata Nabi, jangan. Allah belum izinin kita ngelawan. Makanya di Mekah nggak ada perang, karena Allah nggak izinin. Singkat cerita, hijrahlah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ceritanya panjang banget, Bapak Ibu sekalian, tapi nikmat kalau diceritain. Begitu Nabi sampai di kota Madinah, Nabi itu
nyampe di kota Madinah, sahabat duluan. Jadi yang dari Mekah tuh pada pergi semua duluan, Rasulullah belakangan. Nyampe ke kota Madinah, Nabi rombongan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lagi satu orang namanya Amir bin Fuhairah buat melayani Nabi Muhammad sepanjang jalan. Dibawa sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian satu orang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqib. Bukan orang Islam, tapi dia amanat. Sampai di kota Madinah, itu orang udah berbondong-bondong, Madinah udah Islam. Sehingga begitu Nabi nyampe di kota Madinah, Nabi disambut dengan bacaan yang kita pada hafal semua bacaannya itu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alil. Itu syair disusun sama para sahabat dan dibacakan di hadapan Rasulullah ketika beliau sampai di kota Madinah. Dan pakai nada, kagak datar. Oh, datar mana enak. Tala al-badru alaina min thani, kagak enak. Pakai nada. Bukan cuma pakai nada Bapak Ibu, pakai rebana. Tahu rebana Ibu-ibu ya? Kalau orang Betawi bilang rebana itu. Ketimpring dan sejenisnya itu. Begitu sampai Rasulullah, tala'al badru, itu semua orang keluar. Laki perempuan nyambut Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW sampai di kota Madinah hari Senin pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Itu sedikit tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita mau tanya-tanya hijrah ini kira-kira hukumnya, pernah gak kita kepikiran hijrah hukumnya apa ya kira-kira? Ini kalau ngeliat ibu-ibu kayaknya rajin ngaji nih ibu-ibu nih ya. Rajin ngaji gak Bu? Kalau ngeliat potongan ini kayaknya suka hadir majelis taklim ini. Insya Allah ya. Apa hukumnya hijrah Bu? Lah diam baik. Hijrah apa hukumnya Bu? Hijrah itu pindah dari tempat kita ke tempat yang baru. Di zaman Rasulullah hijrah itu hukumnya wajib. Kalau kita kagak, udah nggak wajib kalau kita. Dulu di zaman Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah, semua orang Islam, semua sahabat Nabi wajib hijrah ke Madinah, wajib. Nggak boleh ada yang tinggal di Mekah. Kalau kagak hijrah bagaimana Ustaz? Dosa. Makanya semua sahabat ke Madinah, semua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semuanya pada hijrah itu. Sampai kapan hijrah itu wajib? Apakah sekarang masih berlalu? Enggak. Hijrah itu wajib hanya 8 tahun. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 8 tahun kemudian Rasulullah sudah kuat bersama para sahabat di kota Madinah. Kota Mekah, Ka'bah yang segitu sucinya, itu di sekitaran Ka'bah ada 360 patung berhala. Kebayang gak kira-kira bapak-bapak itu? Pak, nggak usah Ka'bah ada 360 patung, kita nggak usah bayangin itu dah Pak dah. Sekarang bagaimana kira-kira kalau di Masjid Al-Fauz, nggak usah banyak-banyak, ada 2 patung aja Pak. Di sini sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Gimana kira-kira itu kita ngelihatnya Pak? Dongkol apa kagak kira? Dongkol. Misalnya, lah ini Ka'bah, masjid tertua. Kalau kita
bertanya-tanya, kira-kira masjid paling tua masjid apa? Itu Masjidil Haram. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu masjid paling tua yang dibangun untuk umat manusia. Tempat ibadah tertua adalah Ka'bah Al-Haram. Nabi ngelihat Ka'bah ada 360 patung disembah lagi. Bagaimana kurang nahan ini Rasulullah. 8 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dan ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah bikin pengkhianatan, ceritanya panjang ya, maka umat Islam berhasil merebut kembali kota Mekah. Itu 360 patung semuanya dibersihin sama Rasulullah SAW. Orang Mekah udah takut sama Nabi SAW, udah nurut takluk sama Rasulullah SAW. Saat itu udah gak wajib lagi hijrah. Namanya Fathu Makkah. Kota Mekah kembali direbut oleh Rasulullah. Allah berfirman di Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Nah itu, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kota Mekah sudah kembali ke tangan umat Islam, bersih, rapi, di situ Nabi Muhammad berdiri dan Nabi Muhammad khutbah. Nabi ngasih tahu, kata Rasulullah, "La hijrata ba'dal fath." Wahai umat Islam, kata Rasulullah, setelah hari ini kagak wajib lagi yang namanya hijrah, kagak kudu pindah. Jadi orang Islam di mana aja kagak ngapa-ngapa. Orang Mekah nggak kudu hijrah ke Madinah, enggak. Terus tugas kita apa ya Rasulullah? Walakin jihadun wa niyah. Ada dua kata Rasulullah. Yang pertama adalah perjuangan, yang kedua adalah niat. Ini Masya Allah, ini yang kita jalanin sekarang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ASN di sini, ini semuanya kalau ngejalanin dua ini udah Masya Allah. Jihadun wa niyah, perjuangan, pengabdian kepada masyarakat, dan niat. Ini adalah dua hal yang sangat luar biasa. Itu terkait hijrah. Dan kita perlu tahu bahwa selama Nabi Muhammad belum hijrah, itu belum ada puasa Ramadan, belum ada. Di Mekah belum ada puasa Ramadan. Di Mekah belum ada sholat Id. Di Mekah belum ada yang namanya zakat, belum ada. Setelah hijrah baru ada. Terus di Mekah Nabi selama 13 tahun ngajarin apa? Yang diajarin sama Nabi kepada sahabat selama di Mekah, akidah sama akhlak. Akidah sama akhlak. Belum ada sholat, sholat setahun sebelum hijrah sudah ada Isra. Ini pelajaran penting buat kita. Lihat bagaimana cara Nabi Muhammad SAW membangun peradaban umat Islam. Pertama ditanamin akidah, akhlak, baru hukum, baru aturan, baru undang-undang. Jadi dulu di Mekah kalau ada orang Islam, kalau ada orang mau masuk Islam, sama Nabi itu baiat, janji. Janjinya apa? Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kagak bakal nyolong. Saya nggak bakal zina. Saya nggak bakal ngambil hak orang. Saya nggak bakal ngatain orang, ngezolimin orang, lebih kepada akhlak. Dan yang ditanemin, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang turun di Mekah, rata-rata itu tentang akhlak dan tentang akidah. Bagaimana Allah cerita hari kiamat, kayak surat Yasin gitu. Surat Yasin turunnya di mana itu Pak? Mekah. Isinya apa itu? Tentang kebangkitan dari alam kubur, tentang hisab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu. Itu surat Yasin tuh. Tangan bakal ngomong nanti di hadapan Allah. Itu isi Mekah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah bilang di Al-Quran di surat Yasin, nanti hari kiamat semua mulut manusia dikunci, kata Allah. Kami kunci semua mulut manusia. Terus nanti bagaimana tuh? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia bakal ngomong sama kami. Ini nanti hari kiamat tuh Pak, tangan kita ngomong, ya Allah, saya hari anu jam sekian ngerjain ini. Ya Allah, saya hari anu jam hari ini tanggal ini saya ngerjain ini. Ya Allah, saya begini. Ini mulut kita sampai kagak bisa ngomong, dikunci.
ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang dia kerjain, jalan kemana, ngelangkah kemana. Itu kayak ayat-ayat kayak begini turunnya di Mekah. Sehingga sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah terbangun keimanan yang sangat kuat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Percaya Allah, percaya hari akhir. Percaya Allah, percaya hari akhir. Jangan ngezalimin orang, jangan begitu tuh. Itu di Mekah. Ini strategi dakwahnya Nabi Muhammad yang sudah diatur skenarionya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat-sahabat di kota Mekah itu sudah mulai akhlaknya luar biasa, kedidik rapi, kebiasaan-kebiasaan baik. Begitu masuk kota Madinah baru ada undang-undang gitu. Nah, ini temanya Masya Allah sangat menarik. Spirit hijrah menyemai ASN yang berakhlak. Nah, jadi kalau kita lihat runut hijrahnya Nabi Muhammad, akhlak itu justru dibangun sama Rasulullah sebelum beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya sekarang, bagaimana caranya supaya kita pengen punya akhlak yang baik? Saya juga Pak masih belajar, Bapak Ibu, saya masih belajar. Saya bukan manusia yang akhlaknya pasti baik, enggak. Kita yang namanya manusia, yang bukan malaikat, yang bukan nabi, bisa jadi baik, berpotensi juga kagak baik. Siapapun itu, mau ulama, mau pejabat, mau siapapun, semuanya berpotensi. Tapi Nabi udah ngasih racikan nama kita. Nabi udah ngasih resep. Rasulullah SAW meninggal dunia, udah ngasih tips-tips buat kita supaya kita punya akhlak baik. Dan paling nikmat kita punya anak buah, punya anak kandung, punya anak murid yang akhlaknya baik. Saya di pondok, mungkin ada santri yang pinter, tapi kalau pinter terus dia tengil, enak gak ngeliat itu Pak? Bocah tengil banget ya, mentang-mentang pinter. Agak enak, nggak punya akhlak. Ya, anak kita hafal Quran nih, anak kita hafal Quran, tapi kalau ngomong maaf, misalnya maaf banget. Contoh yang banyak banget bocah sekarang ngomong, hafal Quran, tapi kalau ngomong anjir, misalnya. Enak nggak Bapak punya kayak begitu kira-kira? Kagak enak. Kita misalnya punya santri pinter hafal Quran, minumnya berdiri, enak nggak kira-kira? Sedih Pak, kita sedih. Saya punya anak sama, dan saya ngomong istri saya bilang anak saya yang paling menonjol ketika dia sama orang tua sopan, ketika dia inisiatif menghubungin neneknya, telepon ke bibi-bibinya, nanyain kabarnya, kita nggak tahu, seneng nggak kita? Ya Allah, akhlak anak kita itu yang paling kita senengin. Akhlak lebih utama daripada ilmu. Kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak nanti mungkin boleh ke perpustakaan, boleh beli buku sejarah Nabi Muhammad. Bedain coba sejarah Rasulullah dari lahir sampai hijrah sama sejarah Rasulullah dari hijrah sampai meninggal, tebelan mana? Tebelan mana kira-kira? Tebelan dari Nabi hijrah sampai meninggal. Di situ ilmu yang banyak. Ilmu banyaknya di situ. Kenapa kok dari lahir sampai ke hijrah kagak banyak? Akhlak yang ditekanin. Makanya banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat itu di Madinah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita pengen punya akhlak yang jelas ini kita kagak bisa sampein di tempat yang singkat ini. Ya. Setidaknya ada 2 atau 3 poin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kiat-kiat buat kita semua. Yang pertama, kalau kita pengen punya akhlak baik, khususnya buat saya, dan saya masih ngejalanin ini sampai sekarang, buat anak-anak murid kita, buat kita saudara-saudara kita, ASN semuanya. Yang pertama, jangan pernah ninggalin ngaji. Karena kita nggak bakal tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk kalau kita kagak ngaji. Contoh,
kita bertetamu ke rumah orang. Yang bagus posisi kita ngadep kemana ini kira-kira yang bagus? Itu diajarinya di majelis tuh. Kalau kita bertamu ke rumah orang nih, Nabi ngajarin kita, muka kita jangan ngadep ke pintu rumah dia. Lah kalau bininya keluar kamar mandi pakai handuk doang keluar, bagaimana pintunya ngablak ntar? Berabe apa kagak coba? Berabe. Kita diajarin sama Nabi kalau bertamu ke rumah orang begini. Ini pintu nih, kita begini. Assalamualaikum. Tuh, kita nggak bakal tahu akhlak kalau kita nggak tahu ilmu. Contoh kecil. Atau sebelah kiri. Assalamualaikum. Berapa kali kita ngucap salam diajarin pakai ilmu tuh. Berapa kali kita ngucap salam? 3. Suka ngaji ibu-ibu. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 16 kali. Kata tumpuk, bocah orang boleh 3 kali pulang apa? Sampai Islam ngajarin 3 kali. Udah 3 kali pulang dah. Mungkin dia lagi ruwet kali, lagi berantem kali, dia lagi bini, lagi malas nemuin orang, kan bisa jadi begitu. Apa dia lagi repot sama anaknya, apa dia lagi tidur gitu. 3 kali juga kita diajarin tuh jaraknya jangan kecepatan. Lihat tuh kalau nggak pakai ilmu, jarak dari salam yang pertama ke salam yang kedua berapa lama Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira orang sholat 4 rakaat. Berapa lama itu kalau 4 rakaat sholat, Bu? 5 menit. Masya Allah. Ini 5 menit standar dah ya. 5 menit tuh dari 4 rakaat itu. Kenapa disuruh 4 rakaat? Takutnya pas banget kita Assalamualaikum baru pisan dia sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya pakai tamu lagi kan siang ya. Mana udah janjian mau bawain opor ayam. Misalnya ya. Assalamualaikum. Dah, tungguin 4 menit. Assalamualaikum. Tungguin 4 menit. Assalamualaikum. Nggak ada, pulang. Itu akhlak kita kagak bakal ngerti kalau kita kagak ngaji. Dan di perjalanan hijrah Rasulullah juga ngedidik akhlak. Nabi waktu suruh perintahkan para sahabat hijrah, ada satu sahabat yang hijrah ke Madinah tapi motivasinya wadon. Tahu wadon dulu ya? Perempuan. Ini karena di Jakarta Pusat kita ngomong bahasa pinggiran. Yang pantun-pantun ngerti nih. Perempuan. Ini sahabat hijrah, dia semangat banget hijrah. Kenapa? Ada inceran dia soalnya. Inceran dia masuk Islam, kagak punya suami, hijrah ke Madinah. Semangat hijrah, ayo kita hijrah. Ini orang kan urusan hati, Pak, Bu. Tapi Rasulullah sebagai guru pendidik ngajarin akhlak sama Allah kalau ini. Kalau ini udah akhlak sama Allah nih. Kalau ini kan ini kan urusan kita sama Allah kalau niat mah. Tulus apa kagak begitu. Tapi Nabi ini pendidik yang sempurna. Allah kasih bocoran sama Nabi Muhammad. Nih ada sahabat kamu. Allah kasih bocoran. Yang mukjizat Nabi Muhammad bisa baca pikiran para sahabatnya. Ada sahabat yang hijrahnya motivasinya itu karena perempuan. Maka Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Diucapkan di situ. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hati-hati kata Nabi. Allah hanya nilai amal berdasarkan niat dan motivasi tujuannya apa. Dan setiap orang mendapatkan ganjaran tergantung dari niatnya dia. Kalau hijrah hanya karena Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya karena cuma pengen cari materi dunia, atau karena perempuan yang dia incer pengen dinikahin, maka itulah nilai hijrahnya.
Langsung sahabat itu sadar, gua pisan ini. Ya emang begitu Pak, ulama tuh kalau ngedidik juga begitu, nggak kudu langsung nyecer begitu, kecuali orang yang siap. Ngedidik itu kadang-kadang disinggung, baik-baik kita jangan begini, buah pisan ini. Emang begitu dari dulu. Ya, itu didikan, itu akhlak. Hijrah mengajarkan kita akhlak, tapi akhlak itu nggak bakal bisa kita pahami dengan baik kalau kita nggak punya ilmu. Itu pertama kudu ngaji, jangan tinggal ngaji. Alhamdulillah di sini saya dengar tadi ada pengajian rutin, artinya Maulana Yusuf Kamal ngajar ya, dan juga para asatidz yang lain. Ikutin pengajian. Kalau ada di mana aja yang baik-baik, ikutin. Yang kedua, kalau kita pengen akhlak kita baik, ini sebenarnya disebutin satu paket. Apa yang kedua rahasianya? Ustaz, bagaimana ya, kadang-kadang saya masih punya kebiasaan buruk. Saya pengen banget berubah supaya saya mudah berbuat baik. Apa kuncinya nih? Mulut. Ini mulut kuncinya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ngomonglah yang baik. Ucapkan kata-kata yang baik. Jaga mulut, jangan sampai ngomong yang kagak baik. Kenapa emang kalau ngomong baik? Allah janji yuslih lakum a'malakum. Allah yang bakal ngerapihin, memperbaiki perbuatan kalian. Kita susah memperbaiki diri kita, kata Allah rapihin mulut aja, nanti saya ngerapihin yang lain. Yuslih lakum a'malakum. Di pesantren, kalau ada santri ngomong kotor, itu kita sanksi. Ngomong kotor itu pelanggaran. Bercanda kagak ngapa-ngapa, cuma jangan ngomong kotor. Nanti kebiasaan. Dan setiap hari Senin, santri-santri yang ngomong kotor saya absen. Saya suruh berdiri di depan masjid. Dan mereka jujur terus begitu. Itu merubah karakter orang. Jadi salah satu yang bikin karakter kita baik apa kagak, mulut. Anak kita kalau pengen akhlaknya baik, awas jangan ngomong kotor. Ngomong kotor nih kadang-kadang gara-gara pergaulan Bapak Ibu sekalian, tertarik ngelihat, apalagi di medsos sekarang ngomong kotor udah nggak ada sensornya Pak. Kalau kita lihat misalnya kalau siaran televisi di Indonesia ada pengawas siaran televisi Indonesia, apa namanya, lembaga apa? KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi film-film yang akan tayang di Indonesia, apalagi zaman dulu misalnya, kalau ada ngomong kotor tuh biasanya ada sensor, ada begitu, supaya nggak ditiru bocah. Nah sekarang ini YouTube, Instagram, Facebook udah bebas, nggak ada sensor. Anak-anak kita pada megang handphone, dia ngelihat, ntar dia terinspirasi, wah gila keren ya, ngomong kayak gitu keren ya, ntar akhirnya niru tuh. Kalau dulu maaf, orang ngomong maaf, nyontoh ini kagak enak, kayak binatang, anjing. Sekarang dirubah jadi anjir. Itu udah kayak hal yang biasa itu Pak, betul nggak Bu? Udah biasa itu. Ntar belum lagi. Ini musibah. Ya. Bercanda silahkan, kita itu biasa. Rasulullah pun bercanda sama sahabat. Tapi ini menjadi salah satu kunci utama karakter kita jadi bagus apa kagak. Yang kedua, yang ketiga ya. Tadi pertama ngaji, yang kedua mulut, yang ketiga sebenarnya mulut juga, cuma bukan ucapan tapi makanan. Jaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Beliau mengatakan, man akal al-halal ata'at jawarihuhu sya'an abad. Siapa orang yang makanannya selalu halal, mau kagak mau, sadar kagak sadar, dia bakalan anggota tubuhnya tuh baik. Dan sebaliknya,
Ternyata di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala merendengkan makanan dengan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan-makanan yang halal dan silahkan beramal soleh setelah itu. Kata ulama, ini habis makan Allah nyuruh amal soleh. Ini nggak mungkin sia-sia. Ini ada hubungan yang sangat erat. Perbuatan kita sangat berpengaruh dari makanan. Saya suka pesan sama para jamaah, sama murid-murid, sama santri-santri. Minimal kita kalau beli jajanan, misalnya yang diproduksi sama pabrik tuh, lihat ada label halalnya apa kagak. Hargain kementerian atau lembaga terkait, mereka sudah menyortir, dikasih lembaga halal. Nah, kita lihat kalau ada halal nih makan. Ya, tapi kalau kita masuk ke warteg nggak kudu melihat halal kali ibu ya. Repot juga. Yang penting kita lihat makanannya apa nih. Ya, bayam, tempe gitu makan, udah begitu. Asal kita tahu orang makanan yang halal. Jaga makanan, jangan makan kecuali yang halal. Ini 3 kalau kita jalanin benar-benar, insya Allah bakal ada perubahan, bawa perubahan besar, banyak keajaiban. Perhatiin. Pertama, jangan lepas ngaji. Nanti bilang sama anak-anak kita, "Tong, lu mau jadi apa kayak gidah selalu. Yang penting pesen nya sama lu atau pesen mama sama kamu, jangan tinggalin majelisnya para ulama." Yang kedua, jaga mulut kamu. Ngomong yang baik. Ya, bercanda silahkan. Karena tidak dilarang sama agama selama nggak nyakitin orang ya, tapi jangan sampai ngomong yang kotor, yang tercela. Yang ketiga, jangan makan kecuali yang halal. Ini adalah satu kalau kita bisa melakukan hijrah yang dengan konsep seperti ini akan membawa perubahan khuluq, karakter, perangai. Akhlak itu artinya perangai. Dan insya Allah, alhamdulillah, apalagi kita yakin insya Allah, kalau kita sudah punya akhlak baik, kita jalankan itu akan semakin baik lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup saya ingin menyampaikan khutbah pertama Nabi Muhammad SAW saat beliau tiba di kota Madinah. Nabi sampai di kota Madinah itu, apa yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW? Nabi menyampaikan suatu anjuran, instruksi yang sebenarnya kalau kita suka ngaji, insya Allah kita sering dengar hadis ini. Saya aja dulu waktu tahu hadis ini, saya nggak tahu kalau ini adalah khutbah pertama Nabi di kota Madinah. Ternyata berapa lama saya baca-baca keterangan, ternyata itu adalah khutbah pertama Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga di banyak kitab-kitab turas para ulama, bahwa ketika Nabi sampai di kota Madinah dan Nabi berkhutbah, khutbah pertama Nabi Muhammad SAW bunyinya dengan berbagai macam riwayat dan redaksi, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu khutbah pertama Nabi Muhammad di kota Madinah. Wahai sekalian para sahabat, sekalian umat manusia, pertama, jalankan, ini instruksi pertama, afshus salam, tebarkan salam antar kalian. Sebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, jaga hubungan silaturahim, jangan sampai putus. Yang ketiga, wa at'imut ta'am, sering-sering ngasih makan buat orang. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari saat manusia tertidur.
tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian bisa jalankan poin-poin ini, kalian akan masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Bisa masuk surga kloter pertama tanpa hisab. Berat apa kagak Ibu? Jujur Bu, berat apa kagak itu? Berat kan ya? Berat. Bapak-bapak kira-kira berat gak tuh Pak? Jangankan kita Bapak Ibu, sahabat Nabi aja bilang, ya Rasulullah, siapa yang sanggup itu istiqomah ngerjain itu ya Rasulullah. Sahabat Nabi ngomong kayak gitu. Apa kata Rasulullah? Ummati tutiqu dzalik atau yutiquna dzalik. Umat saya sanggup. Yang pertama afsus salam, sebarin salam. Apa susahnya? Kalian masuk ke rumah, pulang, assalamualaikum, bini kita, anak kita di dalam kita doain, assalamualaikum, sebarin salam. Rumah kita aja. Berapa hari kita berapa kali bolak-balik kita keluar masuk rumah? Kita kerja, assalamualaikum, pulang, assalamualaikum, besoknya lagi, assalamualaikum. Sebulan berapa kali itu? Atau kalau kita di kantor misalnya ngetok sama atasan kita, assalamualaikum Pak, gitu ya. Mudah apa nggak kira-kira itu? Mudah. Kalau ke rumah biasain ucapin salam. Kadang-kadang kan kita kalau masuk ke rumah kita lupa kita sama salam. Kita panggil nama orang rumah kadang-kadang. Oh, neng, kita panggilin namanya anak kita. Yang kedua, kasih makan orang. Berat apa ngasih makan orang? Berat. Kata Nabi, kamu kasih makan anak istri itu orang bukan? Orang udah. Nah, emang anak bini bukan orang itu? Orang. Kita kerja, dapat gaji, usaha, dapat untung, beli beras, makan di rumah. Ajak anak bini ke restoran, makan. Itu masih makan orang udah. Lah buat apa kita ngasih makan orang yang jauh-jauh, kita kasih anak bini kagak. Keluarga kita yang dekat kagak. Kata Nabi yang paling afdol, infak yang paling afdol adalah yang kau letakkan di mulut istri kamu dan keluarga kamu. Itu yang paling afdol. Jadi sunnah Pak, ntar kalau kita pulang nih Pak, suapin bini. Sunnah itu. Mama sini. Kenapa Papa? Nih. Ayo, buka A. Itu paling afdolnya sedekah. Paling afdolnya infak. Ibu-ibu sering disuapin nggak Bu? Kenceng banget kagak. Belum kelar saya nanya udah kagak. Sekalian curhat gitu. Bilang Pak sunnah Pak, nyuapin sunnah. Gitu. Sunnah. Ya. Anak kita kita suapin. Gitu. Itu yang ke berapa itu saya lupa. Sambung silaturahmi, udah arisan, banyak banget kita arisan udah itu gak? Arisan. Sholat malam saat manusia tidur. Itu susah Habib, itu asli susah Habib, susah itu. Apa kata Rasulullah? Umat saya sholat subuh non muslim lagi pada tidur. Non muslim orang atau bukan? Orang. Tidur gitu dia waktu subuh. Tidur. Kalau kita kan disuruh bangun. Umat saya sholat subuh. Udah kalau kalian sholat subuh saat manusia banyak yang lelap tidur, udah. Berarti kalau masuk rumah ucapin salam, ke kantor ucapin salam, ngasih makan keluarga, ngasih nafkah yang bener buat keluarga kita, sholat subuh yang rapi, silaturahmi disambung, sorga. Udah masuk Islam itu simpel. Mudah-mudahan kita bisa amalin Bapak Ibu ya. Insyaallah amin ya rabbal. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini dan juga seluruh ASN yang terlibat di sini, mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya. Mudah-mudahan mereka Allah berikan taufik hidayah untuk bisa betul-betul mengabdikan, diberikan niat yang baik oleh Allah, membawa keberkahan untuk warga sekitar, dicintai oleh warganya dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa ala kulli min salihah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, kurang berkenan, kata-kata saya yang kurang teratur, saya mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, dipahami dan diamalkan. Kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah segala kebaikan zahir batin dunia akhirat buat kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzama wa sab'il madani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل محنة وفتنة وضيق إنك ولكل خير متفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.